Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekarang tepatnya tanggal 15 September 2020. Hari ini, pagi ini tepat kita akan berangkat ke PUK PT Sumiraba Indonesia yang sering kita sebut PT Dulog. Kalau untuk terkenalnya PT Dulog. Kali ini pagi ini kebetulan mobil Panther ini akan dipakai dinas oleh pengurus yang lain. Kita pakai mobil biasa, mobil komando teman-teman. Mobil komando ini kebetulan mobil komando akan di-drive oleh komandan kita, Pak Pusat kita Bung Anto, yang telah ditinggalkan dulu sebentar. Motor sinyalnya ditinggalkan dulu, pemirsa. Akan diistirahatkan dulu. Kita pakai mobil karena cukup panjang perjalanannya kita ke daerah Indo-TIC, yaitu PUK PT Sumiraba Indonesia atau Dulog. Baik, ikuti terus kami sampai di sana. Nanti kami akan tiba di sana. Jangan kemana-mana. Oke, sip. Halo guys, kita sekarang berada di daerah Cikampek. Kita akan mewawancarai atau berbincang dengan Ketua PUK Sumiraba Indonesia atau identik atau yang kita kenal Danlog, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ban. Kita akan berbincang dengan dia terkait masalah organisasi khususnya di SPK SPSI, dan untuk lebih jelasnya like and subscribe and nonton terus. Jangan lupa like and subscribe di Cap TV Karawang bersama Bung Anto dan saya Iman Padiman akan mewawancarai Ketua PUK Bung Denny. Oke guys, kita sekarang berada di Denny. Apa kabar Bung Denny? Baik. Salam sejahtera, salam dari kami Pak Denny. Bung ini Bung Iman ya? Iya. Saya tadi sempat kalau dengar telepon dari kawan saya bahwa saya akan ditemui oleh Bung Iman Wicaksono. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata bukan ya? Bukan. Ini Iman Padiman. Iman Padiman Dari media Cap Karawang. oh bukan Iman Wicaksono dari Kompas bukan ya? Bukan. Itu nanti perkiraan tahun 2021 lah. Ya. Kita pernah ke sana. Oke, Pak Denny, terkait tentang kita akan dulu yel-yel kita dulu ekspor pekerja untuk PUK SPK SPSI dari Bung Denny. Bagaimana Bung Denny? Terkait kan di media kan sudah banyak tentang yang digaung-gaungkan sekarang, lagi viral-viral tentang Omnibus Law. Tapi sebelum membahas Omnibus Law, kita perkenalan dulu. Ya. Nama dan kepengurusan serta sudah berapa lama bekerja di PUK Sumiraba ini, Pak Denny? Oke. Nama saya Denny Rohmanul Hakim. Saya bekerja di PT Sumiraba Indonesia yang kebetulan periode sekarang saya selaku Ketua PUK SPK SPSI PT Sumiraba Indonesia ya baru 3 tahun ini, baru 1 periode ini. 3 tahun. Untuk kepengurusan sudah ada berapa orang kira-kira? Untuk kepengurusan kita ada 11 orang membawahi 4 bidang ya, dari mulai bidang binawas, advokasi, kemudian ada juga bidang kerohanian dan kewanitaan, ada bidang kaderisasi dan organisasi dan olahraga juga di situ, dan kesejahteraan tentunya. Oke. Pak Denny, ada yang sangat kami ingin tahu, bahkan teman-teman pemirsa pun ingin mengetahui pesan dan kesan selama Pak Denny menjadi atau menjabat ketua ataupun mengurus serikat pekerja di Sumiraba ini. Ya, pesan dan pesan termasuk suka dan duka ya. Nah, sukanya banyak karena kita di serikat pekerja ini ada hal yang punya kesempatan, diberi wewenang untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, membuat bagaimana membantu kawan-kawan di lapangan, bagaimana mempermudah segala macamnya seperti itu. Itu segi positif yang bisa saya ambil. Di situ juga dituntut mengenai kesabaran kita sebagai pengurus, ya, untuk karena yang tidak dirasakan yang kurang menariknya itu pada saat itu tadi, pada saat ada ketidakpuasan dari anggota seperti itu, ya pada dasarnya pasti kepuasan itu kan kembali kepada anggota masing-masing, cara pandang dan cara pola pikirnya seperti apa. Seperti yang pasti
kita dari serikat pekerja pasti mengupayakan secara maksimal apapun yang menjadi harapan dari anggota gitu. Nah, Pak Denny, bagaimana bila mendapatkan anggota, ya kasarnya susah, tidak satu komando, dalam artian kita melakukan pergerakan A, terjadi penggembosan, wah ini apa perbedaan pendapat, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak Denny? Kita mempunyai sistem kontrol. Ya, dari kepengurusan itu secara struktural di bawahnya ada komisariat. Nah, komisariat itu bertujuan ya dia membawahi sekitar 50 orang. Jadi anggota kami itu ada sekitar 3.200 orang. Jadi kita mempunyai sekitar 65 komisariat. Nah, mereka itu adalah garda terdepan yang untuk berdiskusi dengan anggota mengenai keluh kesah dan lain-lain. Nah, kemudian fungsi dari komisariat itu ya bagaimana dia bisa mengakomodir, ya, memberikan masukan kepada pengurus apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kita akan melakukan tindakan ke lapangan, misalkan dari diskusi dengan anggota atau konseling, ya bahkan kita bisa saja melakukan teguran. Tapi untuk sampai saat ini kita belum, alhamdulillah kondisinya baik-baik, jadi kita tidak sampai melakukan teguran kepada anggota terkait mengenai anggota yang agak contoh tadi ya tanda kutip misalkan berbelok seperti itu. Semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Masih tetap satu, solid dan kuat. Insya Allah solid. Ya. Nah, mengenai untuk yang lebih spesifik, sejauh mana peran serikat pekerja untuk anggota serikat pekerja baik dalam kesejahteraannya, sudah sejauh mana langkah-langkah sudah dijalankan, Bung Denny? Baik. Untuk yang dilakukan oleh pengurus serikat pekerja, selain yang pertama kan kita adalah mengontrol bagaimana sistem di perusahaan, bagaimana undang-undang ketenagakerjaan bisa berlaku di perusahaan, termasuk dengan bagaimana pelaksanaan PKB itu yang sudah disepakati itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ke depan dan terus akan dilakukan oleh PUK, ya, PUK baik PUK saya sekarang atau mungkin ke depannya adalah bagaimana membuat suatu perjanjian kerja bersama dengan perusahaan bisa lebih baik. Terus seperti itu dari tahun ke tahun harus punya progres bahwa perjanjian kerja itu pasal-pasalnya harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, seperti itu. Mengenai tentang adanya sekarang COVID-19, apakah ada sumbangsihnya dari serikat pekerja yang berada di dalam perusahaan tersebut ataupun dalam perusahaan PT Sumiraber? Ada sumbangsihnya kira-kira? Kalau dari perusahaan sendiri itu sudah cukup bagus, ya, mereka menggunakan apa yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, ya, protokol kesehatan yang disarankan oleh Dinas Kesehatan atau dari Kemenaker atau dari Kemenkes, itu pasti perusahaan kita mengikuti hal seperti itu, menjaga jarak, mengatur segala macamnya itu sudah dengan protokoler. Nah, kita juga dari serikat pekerja membantu bagaimana supaya pandemi ini bisa dilewati dengan baik, ya, tanpa harus ada korban di anggota kita, dengan memberikan beberapa, kita sudah memberikan fasilitas masker, kemudian hand sanitizer, dan kita juga mendorong kepada perusahaan bagaimana mengadakan fasilitas tempat cuci tangan sebanyak mungkin di titik-titik keramaian, dan kondisi-kondisi jaga jarak di area-area kerja atau di area-area tempat berkumpul, tempat istirahat itu sudah kita buatkan. Mudah-mudahan tidak langkah-langkah preventif ini bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 di perusahaan kami. Oke guys, tadi saya sempat ke PUK ataupun ke PT Dunlop. Pada saat saya masuk itu sangat-sangat ketat sekali, bahwa ketika kita masuk harus cuci tangan, harus memakai masker dan cek suhu. Itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, Bung Denny, mengenai, kan saya suka mengikuti Bung Denny tentang sunatan itu. Bagaimana bisa diceritakan kesejahteraan tentang sunatan massal dari PUK sendiri gimana? Kita dari awal-awal kepengurusan sudah membuat satu program namanya USR. Nah, ini ingin saya perkenalkan. Jadi kalau di perusahaan itu ada kewajiban mengenai CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, kita dari Union itu membuat satu program namanya USR juga, sama tujuannya adalah kepedulian juga sama Union Social Responsibility. Jadi ada untuk korban banjir yang kebetulan anggota ada di sekitar wilayah banjir, kita sudah pernah melakukan bakti sosial di sana, termasuk sumbangan-sumbangan. Nah, yang sekarang produknya kami yang terbaru mengenai USR itu adalah program hitanan untuk karyawan, untuk anak karyawan, maaf ya, kalau karyawannya sudah semua. Mantap. Jadi kita mencermati situasi di kawan-kawan, bahwasanya untuk pengobatan karyawan beserta keluarganya itu pada dasarnya di perusahaan kami sudah di cover, ya, walaupun ada plafon yang harus
plafon maksimalnya ada, termasuk dengan BPJS juga. Nah, di JKM, Jaminan Kesehatan Mandiri kami, ataupun di BPJS, itu bahwa kegiatan sunatan itu tidak masuk ke dalam yang ditanggung oleh BPJS atau JKM. Nah, kami selalu cepat berpikir, nah, kawan-kawan kita ini pada saat akan menghitan anaknya, itu harus menggunakan atau membayar sendiri. Nah, coba kami diskusi dengan beberapa rumah sakit, yang kita sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah ada beberapa rumah sakit yang kebetulan rujukan dengan kami, ada 3 rumah sakit ya, yang kebetulan diskusi dan mereka merespon kegiatan ini sehingga memberikan kuota kepada anggota kami, anak anggota kami untuk dilakukan hitanan, walaupun jumlahnya masih dalam batas kuota. Tapi kita akan kembangkan terus supaya rumah sakitnya itu tidak 3 saja, tapi bisa banyak sehingga kuotanya akan lebih besar. Karena mengingat anggota kami banyak itu ada 3 ribuan. Dan sekarang sudah berjalan sampai dengan 2 minggu ini ada 10 anak karyawan yang sudah disuntan dan kondisinya alhamdulillah sehat selamat. Oh, berarti pemirsa, adanya peran serikat pekerja di PUK Sumiraber ataupun Dunlop sangat membantu anggotanya dalam hal tentang kemanusiaan. Ada yang banjir, kebakaran, bahkan sekarang sudah menuju ke sunatan massal. Oke, Bung Denny. Oh, sorry, bukan sunatan massal ya? Sunatan, kalau sunatan massal kan bermasalah ramai. Ya. Kalau kita sih datang saja langsung ke rumah sakit, kemudian ya sendiri-sendiri dengan waktu yang silakan diatur sendiri. Ya, sunatan itu. Dalam artian sunatan untuk anggota serikat di sana. Anggota serikat pekerja Sumiraber saja. Ya. Nah, mengenai ini Pak Denny, yang sedang booming, yang sedang menggema dan menggelora perjuangan kita terkait Omnibus Law. Apa pendapat Bung Denny, menolak atau dengan cara apa kira-kira tentang Omnibus Law ini? Jelas kalau Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu kita dari serikat pekerja menolak keras ya, bahkan kita mengancam akan menjadi mogok nasional. Kenapa sampai seberat itu? Karena di RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini itu isi terkait mengenai kesejahteraan pekerja terlalu banyak terdegradasi. Ya, banyak, ada beberapa item yang memang terdegradasi, dari mulai pesangon, dari mulai cuti, seperti hal seperti itu. Nah, itu terdegradasi dari Undang-Undang 13 tahun 2003 saja, itu sebetulnya produk untuk kesejahteraan pekerja itu sudah minimal. Sekarang dengan Omnibus Law direndahkan lagi dari undang-undang tersebut. Sudah bisa kita bayangkan, ya harusnya pemerintah ya dalam hal ini, jika niatannya untuk kesejahteraan pekerja, harusnya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu menjadi dasar ya, untuk ditingkatkan kembali, bukan untuk direndahkan seperti itu. Nah, Pak Denny, sejauh mana peran serikat pekerja di dalam, apa dengan memasang spanduk, apa dengan sebuah yel ya atau slogan-slogan terhadap anggotanya bahwa untuk satu komando untuk menolak kebijakan pemerintah tentang Omnibus Law? Ya, pemahaman kita terhadap Omnibus Law kepada anggota masih berkisar sekitar pamflet, poster, ya kita pasang banner juga di depan. Ya, saya pikir semua anggota kami pasti melihat bahwa kita secara keseluruhan itu melakukan penolakan terhadap Omnibus Law. Nah, kemudian juga kita kasih propaganda kepada tim komisariat kita yang kebetulan dia adalah struktural kami yang memang ada langsung di garis depan kepada anggota. Nah, mereka yang akan membantu bagaimana pemahaman terhadap Omnibus Law ini. Baik, terima kasih untuk waktunya di Cap TV Karawang. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih Bung Denny atas Sama-sama. kesediaannya untuk diwawancarai bersama Cap TV. Mohon untuk di-share ke anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya, SPKP SPSI, hanya satu kata. Wujudkan SPKP SPSI berkelas dunia.